ikhlas yang berasal dari kata khalaso itu adalah sesuatu yang tercampur kemudian menjadi murni. Kalau susu di dalam tubuh itu asalnya dari apa? Darah, kemudian makanan, air, itu kan tadi campuran tuh. Nah, kenapa dia bisa menjadi sesuatu yang bisa diminum? Karena ada proses pemurnian. Nah, seperti madu di dalam tubuh lebah ya, itu kan berasal dari apa tuh? Saripatinya. Saripati baik berupa bunga ya, kemudian tumbuhan, kemudian diolah di dalam perut lebah, jadilah dia minuman yang murni. Nah, maka di dalam Quran itu kita mengenal ada dua bentuk yang terkait dengan kata ini. Pertama kita bisa buka di dalam surah Al-Bayyinah. Kepadamu illa kecuali liya'budullaha mukhlisin. Lamnya di kasrah. Benar nggak? Mukhlisin lamnya di kasrah. Nah, tapi nanti kita akan mendapati di ayat lain dengan ayat yang banyak. Misalnya di dalam kita ambil surah As-Saffat, surah ke-37 ayat 160. Lamnya di kasroh. Kalau di ayat yang tadi lamnya di fathah. Bedanya apa kira-kira? Mukhlisin dan mukhlasin. Ini uniknya bahasa Arab, dan memang dari makna yang terjadi perbedaan harokat itu juga terjadi perbedaan makna. Nah, Iwan Fitnahullah di dalam ayat surah Al-Bayyinah itu wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Ini bermakna upaya untuk ikhlas. Maka kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengupayakan agar kita bisa ikhlas kepada Allah. Berarti upaya sama berusaha sama ya? Tapi kalau di ayat illa ibadaka minhumul muhlasin, kemudian illa tadi apa di ayat ini? Kan ada illa ibadaka minhumul muhlasin. Illa ibadallahil muhlasin. Nah, ini artinya apa? Ini orang yang ikhlasnya sudah top, ikhlasnya sudah mencapai puncak. Maka orang mukhlasin itu tidak bisa digoda oleh setan. Coba seluruh kalimat yang menggambarkan keputusasaan setan terhadap. Jadi kalau setan putus asa menggoda sesuatu, oh dia sudah mukhlasin. Ini setan sudah nyerah. Setan kelas 1 pun sudah nyerah untuk bisa menggelincirkan orang ini. Tapi yang ini masih bisa nggak? Masih. Nah, maka kita disuruh belajar agar kita jadi ini ibadahallahil. Gimana caranya? Terus menerus berusaha. Diulang-ulang. Terus berusaha. Diulang-ulang. Kenapa baiat diulang? Agar tertanam di dalam hati kita. Agar yang tadi terpaksa baiat jadi tidak terpaksa. Agar yang tadi bisa. Kalau baiatnya sudah melekat di dalam ini, mau digoda apapun, nih baiat udah di dada orang, sudah di dalam dada. Apapun yang digoda, dia tidak akan tergelincir. Jangan jeruk saya setan. Ya, nah maka ini salah satu hal yang bisa kita pelajari bahwa upaya menjadi ikhlas itu susah.
untuk bisa ikhlas itu juga susah. Ya, maka memang hamba-hamba Allah yang bisa ikhlas, yang tadi setan tidak tembus untuk menggodanya ini juga sedikit. Dan ini menjadi cita-cita kita, bahwa upaya kita untuk terus menapaki jalan struktural ini salah satunya adalah mari kita jadikan diri kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Sesuai dengan definisinya, sesuai dengan artinya, ikhlas itu apa tadi? Sesuatu yang tercampur kemudian menjadi murni. Ya. Ini juga kita belajar dari situ. Maka di dalam diri kita sebenarnya berkecamuk antara hawa nafsu dan wahyu. Terus begitu. Nah, seiring dengan perjalanan tarbiyah, kita dididik untuk bisa memisahkan mana wahyu, mana hawa nafsu. Nah, kalau kita sudah meyakini ini wahyu, ini yang benar, ikut. Nah, nanti nafsu itu sudah tidak lagi. Karena apa? Ketumbuhan kita benar-benar